Lagi-lagi ini bukan buat pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sindiran halus dari Pak SBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, Pak SBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden, dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika. Kata-kata dari Pak SBY tepatnya seperti ini. Sebagai seseorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan bagi saya, itu etika. Di tengah malam, saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal. Coba, saya kok ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara. Saya akan memastikan setiap yang saya sampaikan politically correct. Dan itu bagi saya etika. Pesan buat hemat bicara bukan pertama kalinya disampaikan oleh Pak SBY. Dulu di tahun 2018, masih di tengah-tengah masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY pernah berkicau seperti ini di platform X. Tanggal 12 September tahun 2018, dia menulis begini. Sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara. Apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya. Seringkali diam itu emas. Lalu kita pastinya masih ingat juga, belum lama ini sewaktu pidato di acara ulang tahunnya yang ke-75, sekaligus merayakan ulang tahun ke-23 dari Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2024 lalu, Pak SBY menyentil soal fenomena matahari kembar dalam memimpin negara. Menurutnya, bakal kacau suatu negara termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan makin panas karena matahari satu saja sudah panas. Lalu ada dua, ada tiga. Bagaimana ini? Peringatan dan gaya Pak SBY ini sungguh penting dan sangat relevan buat disampaikan mengingat di Solo sana, di kota Solo sana, kita tahu ada seorang mantan yang tampaknya belum bisa bersikap legowo dan mundur dari panggung politik nasional. Sampai sekarang, Pak Jokowi masih rajin bicara kepada para wartawan yang dia fasilitasi buat mangkal di rumahnya. Bahkan, baru 3 bulan lengser, Pak Jokowi ini sudah mengundang wartawan senior Najwa Shihab buat melakukan wawancara di rumahnya. Nah, di sini yang kita bahas tentu saja bukanlah soal dua gaya berbeda dari mantan presiden. Ini bukan soal beda gaya. Tapi kita paham, sudah pasti ada tujuan dan maksud baik kenapa Pak SBY sampai mengingatkan soal etika yang mesti dipegang oleh para mantan presiden. Pasti ada maksud baik kenapa Pak SBY secara sengaja bilang di hadapan publik kalau seorang mantan presiden harus lebih banyak diam dan tidak mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan. Kita paham ini adalah pesan halus kepada Pak Jokowi. Dan saking pentingnya pesan dari Pak SBY ini, harus kita catat kalau pernyataan Pak SBY tersebut sampai menjadi berita yang dimuat di koran Kompas yang terbit pada hari Senin lalu. Artikel itu secara khusus diberi judul, Yudhoyono berpesan mantan pemimpin negara perlu hemat bicara. Nah, jadi kalau media sebesar Kompas saja memandang penting buat mengangkat ucapan dan peringatan Pak SBY ini di korannya,
Pasti pernyataan ini memang penting dan perlu kita bahas. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir kepada Pak Jokowi. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir. Harus kita pahami bersama soal adab seorang mantan pemimpin negara memang sangatlah penting. Ini penting dalam kehidupan bernegara. Adab ini bukan cuma berlaku di Indonesia saja, tapi sudah jadi etika di banyak negara, terutama di negara-negara maju yang sudah mapan kehidupan demokrasinya. Soal adab ini sangat penting dan harus diingatkan kepada Pak Jokowi. Soal adab dan etika, tampaknya Pak Jokowi memang masih harus banyak-banyak belajar. Dia harus belajar buat bisa mengerem diri dan bilang cukup. Dia nggak boleh gampang tergoda buat menemui wartawan yang mangkal di rumahnya dan menjawab semua pertanyaan mereka. Pak Jokowi harus bisa menahan diri buat nggak selalu ingin menjadi headline pemberitaan. Sudah pasti buat para wartawan lokal di kota kecil Solo, Pak Jokowi ini adalah sumber berita yang sangat menarik dan penting. Sosok Pak Jokowi ini jauh lebih menarik dibandingkan semua tokoh lokal lainnya. Pemberitaan soal Pak Jokowi bernilai nasional, bukan cuma menarik minat masyarakat kota Solo saja. Makanya, para wartawan begitu hobi mangkal di rumah Pak Jokowi. Apalagi sekarang ini kabarnya mereka memang difasilitasi buat nongkrong dan mencari berita di sana. Kita paham, kita sangat mengerti. Pak Jokowi tampaknya memang belum siap buat surut dari panggung politik nasional. Dia masih mau eksis dan karenanya dia merasa masih harus banyak tampil. Kenyataan bahwa anaknya adalah seorang wakil presiden yang payah, ini bisa jadi semakin mendorong Pak Jokowi buat terus-terusan tampil dan ikut cawe-cawe. Dia tahu Gibran nggak bisa dibiarkan tampil dan bertarung sendirian di panggung politik nasional. Anak itu tidak cukup kapabilitasnya, apalagi setelah muncul masalah akun Fufu Fafa. Tampaknya selain kemungkinan dihinggapi masalah post-power syndrome, menjadi backup buat Gibran jadi pendorong utama kenapa Pak Jokowi merasa masih harus sering tampil. Pak Jokowi melakukan semua ini buat Gibran, buat menjaga wakil Presiden Gibran. Kalau Pak Jokowi semakin menghilang, kalau dia dirasa semakin melemah, bisa jadi kiprah Gibran di Jakarta memang tamat. Dia sama sekali nggak diberi panggung lagi sama Presiden Prabowo yang semakin hari tampak semakin kokoh posisinya sebagai orang yang paling berkuasa di Indonesia. Jadi, ya begitulah. Tampaknya ada baiknya Presiden ke-7 Jokowi mendengarkan dan menyimak baik-baik saran dari Presiden ke-6 SBY. Daripada dirasa semakin mengganggu sama Presiden ke-8 Prabowo, lebih baik sekarang Pak Jokowi punya hobi baru dan fokus pada hobinya itu. Jangan berpolitik lagi. Biarkanlah Gibran kali ini berusaha sendiri.